Halo, saya Dimas Edwin dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas laporan penganggaran modal dan evaluasi investasi. Yang di dalamnya nanti terdapat penganggaran modal, klasifikasi proyek, dan metode penilaian investasi dalam manajemen keuangan. Berikut gambaran beberapa hal yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama ada pengertian penganggaran modal, yang kedua ada klasifikasi proyek investasi, yang ketiga ada metode penilaian investasi, yang keempat ada implementasi penganggaran modal dalam dunia nyata, dan yang terakhir ada kesimpulan dan refleksi dari materi yang akan kita bahas kali ini. Pertama-tama mari kita bahas dulu definisi penganggaran modal itu apa. Jadi penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses perencanaan untuk memutuskan pengeluaran jangka panjang perusahaan yang akan mengalokasikan sumber daya untuk investasi proyek besar, seperti pengadaan peralatan baru, pembangunan fasilitas, atau ekspansi pasar. Nah, penganggaran modal itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi proyek investasi yang memberikan nilai lebih. Yang kedua, untuk memilih investasi yang mendukung strategi jangka panjang perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mengelola risiko keuangan yang terkait dengan investasi. Jadi penganggaran modal itu sangat penting bagi perusahaan karena membantu memutuskan apakah suatu proyek investasi layak untuk dilakukan atau tidak, berdasarkan keuntungan yang diharapkan dan biaya yang dikeluarkan tentunya. Berikutnya kita akan membahas tentang klasifikasi proyek investasi. Jadi proyek investasi itu ada apa aja sih? Jadi yang pertama kalau diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, itu dia ada proyek jangka pendek, yaitu proyek dengan pengembalian dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Misalnya kayak penggantian peralatan. Kalau untuk proyek jangka panjang, yaitu proyek yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh hasil, seperti pembangunan pabrik baru. Nah, kemudian kalau dibagi berdasarkan tingkat resikonya, eh, proyek investasi itu ada proyek yang beresiko rendah, seperti proyek penggantian mesin. Terus kalau untuk proyek yang berisiko tinggi seperti riset dan pengembangan atau teknologi baru. Nah, sedangkan kalau dibagi berdasarkan tujuan investasinya, yang pertama itu ada proyek ekspansi atau menambah kapasitas atau memperluas pasar. Yang kedua ada proyek penggantian, yaitu mengganti peralatan atau infrastruktur yang sudah usang. Dan yang ketiga ada proyek diversifikasi, yaitu masuk ke sektor atau pasar baru untuk mengurangi risiko yang ada. Lalu selanjutnya ada beberapa metode penilaian investasi yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada payback period atau PP, yaitu untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali investasi awal melalui arus kas yang dihasilkan oleh proyek. Nah, meskipun sederhana, metode ini tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang yang dapat menjadi kekurangan besar. Tapi keuntungannya dia sederhana dan mudah dipahami. Lalu yang kedua ada net present value atau NPV. Nah, NPV ini mengukur selisih antara nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dan biaya awal investasi. Jika NPV lebih besar dari 0, proyek tersebut dianggap layak karena diperkirakan akan menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dibutuhkan untuk membiayai proyek. Keuntungannya ya dapat, kalau dibandingkan payback period, dia memperhitungkan nilai waktu uang. Namun kelemahannya dia memerlukan proyeksi arus kas yang akurat. Dan yang ketiga ada internal rate of return atau IRR. Nah, IRR ini adalah tingkat pengembalian diskonto yang membuat NPV sama dengan 0.
IRR digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian yang dapat diperoleh dari suatu proyek. Nah, jika IRR lebih besar dari tingkat diskonto yang diinginkan perusahaan, maka proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Nah, keuntungannya, IRR ini membantu nilai tingkat pengembalian, sedangkan kelemahannya bisa memberikan hasil yang tidak realistis untuk proyek dengan arus kas yang tidak stabil. Lalu kemudian yang keempat ada Profitability Index atau PI. PI ini adalah rasio antara nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dan biaya investasi awal. PI yang lebih besar dari 1 itu menunjukkan bahwa proyek tersebut menguntungkan. Oh ya, jadi kalau pakai PI ini keuntungannya memudahkan perbandingan antar proyek. Sedangkan kelemahannya kurang memberikan gambaran tentang besaran keuntungannya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada Accounting Rate of Return atau ARR. Yaitu dia mengukur pengembalian berdasarkan laba akuntansi rata-rata ya. Jadi keuntungannya metode ini yaitu dia sederhana dan mudah digunakan. Sedangkan kelemahannya tidak memperhitungkan nilai waktu ruang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi penganggaran modal di dunia nyata. Yang pertama, kalau dilihat dari sektor energi dan infrastruktur, investasi dalam pembangunan pembangkit listrik, jaringan distribusi atau energi terbarukan. Contohnya pembangunan fasilitas energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin untuk pembangkit listrik. Kemudian dari sektor manufaktur, yaitu investasi untuk penggantian atau pembaruan peralatan produksi. Contohnya untuk pembangunan pabrik baru atau memproduksi mobil listrik. Nah, kemudian kalau dari sektor teknologi itu investasi dalam riset dan pengembangan R&D. Contohnya pengembangan perangkat lunak atau teknologi baru. Nah, jadi apa aja sih yang dapat kita simpulkan dari materi yang telah kita bahas bersama-sama dalam video ini? Yang pertama tentang penganggaran modal, di mana dia itu proses penting dalam memutuskan alokasi sumber daya untuk proyek-proyek jangka panjang yang menguntungkan. Dan yang kedua tentang klasifikasi proyek. Jadi proyek itu dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama jangka waktu, yang kedua berdasarkan tujuan, dan yang ketiga berdasarkan tingkat risikonya. Selanjutnya kita tadi juga sempat bahas metode penilaian investasi. Jadi ada berbagai metode seperti payback period, NPF, IRR, dan lainnya yang digunakan untuk menilai kelayakan proyek. Selanjutnya ada bagaimana implementasinya. Jadi implementasinya itu berbeda-beda berdasarkan sektor industri. Perusahaan perlu memilih metode yang sesuai dengan jenis proyek dan kondisi pasarnya masing-masing. Gitu. Berikut adalah refleksi atau beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam penganggaran modal. Nah, yang pertama ada pentingnya evaluasi risiko, di mana evaluasi yang tepat dan analisis mendalam dapat mengurangi risiko investasi yang merugikan. Dan yang kedua ada pendekatan strategis, di mana penganggaran modal itu bukan hanya soal angka, tapi juga tentang bagaimana memilih proyek yang mendukung visi dan strategi jangka panjang perusahaan. Dan kemudian yang ketiga, diversifikasi investasi, yaitu dengan mengurangi resiko dengan mendiversifikasi jenis proyek yang kita investasikan, biar terhindar dari resiko. Sekian dari saya, terima kasih.